Itu kita lalu ngaji terus jadi guru misalnya itu nasah itu. Tidak boleh kita baca-baca buku terus jadi ustaz. Walaupun dia amalkan apa yang dalam kitab itu, tapi berkahnya yang kurang itu, nilainya. Nah, ini perlunya tadi sanad itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anak sekalian, para santriwati yang saya hormati, hari pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT di mana pada malam ini dengan berkat kestabilannya kita semua menganugerahi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat kembali bermuajahah yang tertunda beberapa kali disebabkan karena satu, ada ujian sekolah, libur sekolah, dan ada ujian di kita belum berkesempatan untuk kembali mengadakan acara pengajian kita setiap malam Rabu. Salam salam mari kita layangkan kepada junjungan Islam dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Untuk berkahnya acara kita ini, mari kita awali ya sama-sama membukanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul pengajian kita pada malam ini adalah ijazah. Kita sering mendengar itu setiap sekolah sebagai tanda tamatnya harus menerima ijazah. Apakah harus saja sekolah aja yang punya ijazah, ataukah ijazah itu diambil dari bahasa apa? Apakah bahasa Indonesia, apakah bahasa Arab, atau bahasa Sasa, atau bahasa Inggris? Itu yang kita perjelas malam ini. Karena kita sering mendengar kata-kata ijazah. Kalau orang sekolah tidak dapat ijazah, disebut apa? Drop out ya. Jadi istilah ijazah itu berasal dari bahasa Arab. Diambil dari kata ijazatun. Ijazatun yang berbentuk isim masdar. Masih ingat nama isim masdar? Isim masdar itu adalah timbangan yang ketiga daripada timbangan fi'il. Misalnya kalimat daraba yadribu darban. Darban itu termasuk namanya isim masdar. Dari lafaz ajaza. Jadi ijazah itu diambil dari kata lafaz ijazah.
yang berasal dari fi'il madhi mujarrad, yaitu jaza. Ijazah menjadi jaza. Apa artinya? Berarti boleh. Jaza, jaza itu artinya boleh. Kemudian dialihkan kepada wazan af'ala atau timbangan af'ala dengan menambah hamzah yang berfungsi menjadikan dia fi'il lazim. Fi'il lazim itu adalah fi'il yang hanya berhubungan dengan fa'il, tidak bertanda kepada maf'ul. Menjadi muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi? Memiliki hubungan dengan fa'il dan maf'ul. Jadi binanya dua, ada bina lazim, ada bina muta'addi. Kalau bina lazim, fi'il fa'il tidak bertanda kepada maf'ul. Kalau bina muta'addi, fi'il fa'il bertanda kepada maf'ul. Maka kata ijazah itu mempunyai arti memperbolehkan. Jadi ijazah artinya memperbolehkan, atau dengan makna yang lain memberi izin. Di dalam dunia pesantren, ijazah diartikan sebagai pemberian izin oleh seorang guru yang telah memiliki sanad. Sanad itu adalah mata rantai periwayatan, itu disebut namanya sanad. Mata rantai periwayatan sampai kepada musannif. Musannif itu artinya penyusun kitab, sebuah kitab atau wirid. Jadi ada namanya nanti ijazah kitab, ada namanya ijazah wirid. Dan amalan tertentu kepada orang murid untuk meriwayatkan dan mengamalkannya. Semisal dengan mengatakan begini: ajaztut talibah titik-titik fi riwayati kutubil Imamin Nawawi. Jadi disebut anunya itu, aku ijazahkan kepada pelajar. Siapa sebenarnya? Misalnya pelajar si Ali atau si Umar atau si Bakar, nama pelajar itu disebut. Ajaztu talibah Umar, misalnya begitu. Ajaztu talibu Khadijah atau Maryam, itu disebut namanya di riwayati kutubil Imamin Nawawi, dalam meriwayatkan kitab-kitab karya Imam Nawawi. Itu lafaz-lafaz memberikan ijazah. Terus para ada itu yang minta doa kan misalnya. Kita ijazahkan ajaztu, tapi jangan pakai ain, jangan ajaztu, artinya lemah kali. Ini pakai alif, ajaztu. Kemudian orang yang di ijazah itu bilang apa? Kabiltu. Apa dia bilang? Kabiltu. Atau ada juga kalimat yang lain, ajaztu talibah titik-titik fi qiraati auradis salafi as-salihin wala siyama auradis sadati ali ba'lawi wasuruku fi tarikatihim. Aku ijazahkan kepada pelajar, namanya disebut itu, dalam membaca wiridan para ulama salaf as-salihin, terlebih wiridan para sayyid keluarga Ba'lawi, dan dalam
menempuh tarekat mereka. Ada juga kalimat ijazah itu begini. Ajaztu talibat titik-titik bihusulil fahmi wal hifzi wal futuhi fi ulumin nafi'ati min ghairi ta'abin an yaqra al-fatihata yawmiyan waqtas sahuri ihda wa arba'ina marratin wa yaqra'u ismu ya mubdi ya khalid yawmiyan mi'ata marrah. Aku ijazahkan kepada pelajar titik siapa namanya agar bisa memahami, menghafal dan mendapatkan utuh bukunya, hati tenang, ilmu-ilmu yang bermanfaat tanpa kesulitan, untuk membaca setiap harinya surat Al-Fatihah pada waktu sahur 41 kali, dan nama Allah ya mubdi ya khalid 100 kali. Ini kalau diijazahkan, ini kalau kita ingin ilmu yang memberi manfaat, kalau kita ingin paham, kalau kita ingin bisa menghafal, kalau kita bisa dibukakan segala macam ilmu yang bermanfaat, ini diamalkan. Tapi waktu sahur itu maksudnya jam 3 ke jam 2 ke 10 terakhir. Baca Fatihah aja. Berapa dibaca pada itu? 41 kali itu dibaca. Kemudian ya mubdi 100 kali, ya khaliq 100 kali. Ini supaya cerdas itu anak. Tapi ini perlu diijazahkan. Masih ingat Fatihahnya berapa kali? 41 kali. Berapa? 41 kali. Ya mubdi, ya khaliq dibaca. Ini diijazahkan. Tradisi ijazah semacam ini sangat diperhatikan oleh kalangan pesantren dan hampir dianggap sebagai suatu keharusan bagi seorang santri agar bisa mengajarkan kitab karya ulama terdahulu, jadi supaya dia seperti Fathul Qarib, misalnya Al-Barain, An-Nawawi, Dalailul Khairat, dan kitab-kitab lainnya. Bisa diamalkan anak? Fatihahnya berapa kali? 41 kali. Terus yang mubdinya 100 kali. yang alif 100 kali. dijazahkan. Dari berbagai karya ulama yang tidak diragukan lagi akan kesahihan pribadinya, atau dimaksudkan untuk mengamalkan sebuah wirid dan amalan. Maka nanti ada kita lanjut ini, ada namanya ijazah membaca kitab, ada ijazah wiridan. Nah, selain itu diyakini pula ketika seseorang sudah mendapat ijazah dari orang yang telah memiliki sanad sampai pada yang musanif, pengarang itu, atau pencipta wirid dan amalan, dia akan mendapatkan keberkahan. Ini tujuannya. Kita ijazah itu untuk mendapat berkah dari ulama yang menjadi sanadnya. Nah, sehingga bisa dengan mudah memahami maksud sang musannif atau si pengarang kitab itu. Di sini ada kitab namanya Mujibud Darussalam Ibnu Walidain Silaturahim. Ini ta'lifnya Al-Imam Al-Qadi Al-Allamah Abi Abdillah Muhammad bin Abdul Salam An-Nasyri rahimahullah ta'ala. Jadi gampang nanti dia kalau sering wirid itu insyaallah ya juga akan bisa
memahaminya. Jadi untuk mencapai tujuan dari wirid dan amalan yang dilakukan. Nah, berikutnya kita ijazah ini ada ndak tinjauan hukumnya? Jadi tinjauan hukum ijazahan. Satu, ijazahan kitab. Kajian tentang ijazah ini tidak akan lepas itu dari perbincangan tentang pentingnya sanad. Sebab tujuan utama seseorang itu meminta ijazah tidak lain adalah untuk memperoleh sanad antara dirinya dan musannif atau yang mengarang kitab yang diijazahkan. Karena itu pula seringkali ijazah ini diikuti dengan pembacaan sanad, mulai dari guru yang mengijazahkan pada sang mujiz itu sampai kepada musannifnya. Nah, itu kalau dalam istilah tasawuf itu ada namanya salsilah. Dibacakan salsilahnya. Orang-orang torekah disebut namanya salsilah. Para ulama menjadikan keberadaan sanad sebagai syarat seseorang bisa mengamalkan keterangan atau pendapat yang terdapat itu dalam berbagai kitab dan menggunakan sebagai hujah. Hujah itu sama dengan nas atau sama dengan dalil atau argumentasi. Demikian ungkapan Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi. Ini Syekh ini lahir pada tahun 1222, meninggal pada tahun 1300 Hijriah. Masihnya 1807 lahir, meninggal pada 1880 Masih. Lebih lanjut beliau berkata, seseorang tidak sah atau tidak dibenarkan itu menisbatkan keterangan yang ada dalam sebuah kitab pada musannifnya tanpa mempunyai sanad. Ini terkanggo. Anda boleh itu kalau misalnya kita ngajar itu, tapi gurunya siapa gitu. Itu kita lalu ngaji terus jadi guru misalnya itu tidak sah itu. Tidak boleh kita baca-baca buku terus jadi ustaz. Mondok tidak pernah. Seperti kamu di sini kan sanadnya sama siapa? Sama saya kan? Ya, terus kalau saya sanad saya Bang Guru Har misalnya itu. Saya banyak guru saya itu. Tapi di madrasah banyak sekali guru saya. Jadi guru kita itu yang disebut namanya sanad. Nah, pernah ngaji tidak kemana-mana terjadi ustadz. Nah ini jangan itu tidak sah ilmunya itu. Nah menurut hebat beliau, periwayatan kitab tidak ubahnya itu seperti periwayatan hadis, sama juga dengan hadis. Dalam periwayatan hadis diketahui bahwa para perawi meriwayatkannya dari Rasulullah SAW. Lalu perawi sebawahnya mengambil hadis tersebut darinya. Dan begitu seterusnya sampai hadis itu sampai kepada Imam Bukhari misalnya. Kemudian beliau mengumpulkan hadis-hadis yang diterima dari rawi seatasnya dalam sebuah kitab yang pada akhirnya kitab Al-Bukhari tersebut sampai pada kita. Nah dalam hal ini Abdullah bin Mubarak ini lahir pada tahun 118, meninggal 181 Hijriah. Masihnya 736, lahir wafat 797 Masih.
Dia ini salah seorang murid Imam Malik. Dia berkomentar. Apa komentarnya? Al-isnadu minad dini. Walau al-isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Isnad atau sanad merupakan bagian dari agama. Nah itu. Jadi al-isnadu minad din. Isnad atau sanad merupakan bagian dari agama. Walau lal isnadu, dan apabila tidak ada sanad gitu, laqala man sya'a man sya'a, maka orang akan seenaknya mengatakan apa yang ini ingin ia katakan. Nah itu jadi dia bebas berkata karena dia tidak punya sanad. Nah, keberadaan sanad itu berfungsi itu mempeliter. Apa yang dipeliter? Pemalsuan hadis. Misalnya dalam hadis ada namanya sanad yang dinisbatkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana telah diperingatkan beliau dalam sebuah hadisnya. Apa kata beliau? Mayakul alayya malam akal falyataba maqadumanna. Siapa saja yang mengatakan suatu perkataan dan menisbatkannya padaku, kata Nabi, suatu yang tidak pernah aku katakan, maka hendaklah ia duduk di neraka nanti. Hadis Imam Bukhari. Tidak boleh kita mengatakan ini hadis, tapi ternyata itu tidak pernah disabdakan oleh Rasul. Ingat itu hadis itu kan ada namanya aqwalun nabi, af'alun nabi, takrirun nabi. Dah hanya yang dicontohkan Nabi. Kenapa banyak sekarang sedikit-sedikit tidak pernah dicontohkan. Banyak sekali yang tidak dicontohkan oleh Nabi tapi disabdakan oleh Nabi atau diakui oleh Nabi. Baru berdalil dengan kullu bid'atin dolalah katanya. Kullu dalatin finnar, itu aja jadi dalil. Semua dikafir-kafirkan orang. Terus disirik-sirikkan, dibidah-bidahkan. Padahal dia sendiri sudah tidak memakai hadis Nabi. Nah, oleh sebab itu para ulama sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dan menisbatkannya pada Rasulullah SAW. Sudah saya jelaskan itu dalam ilmu ilmu hadis, mustalah hadis itu ada sifatnya marfu, sanadnya muttasil, ada yang mauquf, ada yang maktub. Kalau yang marfu itu muttasil sanadnya kepada Rasulullah, bersambung sanadnya kepada, berarti hadis itu marfu. Kalau sampai sanadnya ke sahabat itu disebut namanya mauquf. Kalau sanadnya sampai kepada tabi'in itu namanya maktub. Sehingga kemudian muncullah istilah hadis. Ada namanya hadis dhaif, ada namanya hadis hasan, ada namanya hadis sahih, serta istilah semisalnya yang terdapat dalam disiplin ilmu mustalahul hadis. Nah, jika kita tilik itu dalam Al-Quran terdapat pula ayat yang menjelaskan urgensitas sanad itu bagi orang-orang yang belakangan. Allah SWT berfirman, ini surat Al-Qaf ayat 4 itu. Allah berfirman, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawati utuni bi kitabim min qabli hadza
au asaratin min ilmin in kuntum shadiqin. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka itu berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dengan sanad yang sahih dari pengetahuan atau orang yang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Ini tantangan nih terhadap orang-orang yang menyembah selain Allah. Nah, kalimat au asaratin atau min ilmin oleh Abu Al-Lais Samarkandi ditafsirkannya itu dengan periwayatan dari para nabi dan ulama-ulama, selaras dengan Mujahid yang menafsirkan dengan periwayatan dari orang sebelumnya. Bahkan menurut Al-Qurtubi, kalimat tersebut juga bermakna sesuatu pengetahuan yang dikutip dari kitab orang-orang terdahulu dengan sanad yang sahih sampai kepada mereka. Nah, ini perlunya tadi sanad itu. Nah, dari tafsir tersebut dapat dipahami bagaimana Allah SWT menuntut kafir jahiliyah untuk menunjukkan sanad periwayatan bagi pembenaran penyembahan berhala yang mereka lakukan. Itu ditanya sanadnya itu, kenapa dia menyembah berhala. Namun ternyata mereka tidak mempunyai dasar sanad sama sekali. Atau kita kadang-kadang aneh tidak jelas gitu itu. Entah pemegawai dengan ini, yang ambil ini, yang mula itu dengan toa. Nah, dengan toa doang, toa ambil ini. Nah, maka tidak mengherankan bila banyak ulama yang mengatakan bahwa sanad merupakan salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW atas orisinalitas kebenaran ajaran agamanya. Seperti ungkapan Syekh Abu Ali Al-Jiyani, dia lahir tahun 437, meninggal 498, atau masihnya 1105 Masih. Seorang pakar hadis dari Andalusia yang ditulis As-Suyuti dalam Tadrib Ar-Rawi. Apa dia bilang? Khassallahu ta'ala hadil ummati bi salasati asya lam yu'tiha min qabliha al-isnad wal ansab wal i'rab. Ini ada 3 itu. Allah Ta'ala telah memberikan keistimewaan pada umat ini dengan 3 hal yang belum pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Yaitu 1 namanya sanad, 2 namanya nasab, dan 3 namanya i'rab. Saya ulang, yang pertama sanad, yang kedua nasab, dan ketiga i'rab. Maka sebagian sanad telah menjadi keharusan itu dalam meriwayatkan hadis sebagai bukti keautentikannya, dan telah menjadi sunnah sahabat, sunnah tabi'in, serta para salafus soleh. Ialah menjadi keharusan pula bagi orang yang meriwayatkan keterangan para ulama dari kitab-kitab mereka. Nah, untuk mendapatkan sanad kitab, nah sekarang ini sanad kitab. Nah, sebagaimana dalam periwayatan hadis terdapat beberapa metode, antara lain pertama ada namanya simak.
Apa itu simak? Yaitu mendengarkan bacaan guru. Nah, ini termasuk kami ini namanya apa? Simak. Atas kitab yang diriwayatkan. Itu satu. Yang kedua namanya qiraah, yaitu membaca kitab tersebut dan didengarkan langsung oleh seorang guru. Makanya dengan khatam Quran saja ada yang seperti itu. Kadang-kadang guru itu yang membaca ayat Quran itu, tapi si murid cuma dengar aja itu. Pernah diundang itu anak-anak khatam Al-Quran, saya disuruh baca. Anak yang khatam Quran itu tinggal nyimak saja. Namanya simak. Apa? Simak. Itu simak. Tapi kalau yang kedua itu metode ini disebut dengan metode talaki. Tadi kalau qiraah dia sendiri yang baca. Itu yang apa? Murid itu baca disebut namanya qiraah. Kalau murid mendengarkan namanya apa? Simak. Simak dulu anak nih. Jadi bahasa itu begitu kita ya. Simak dulu, simak. Itu bahasa Arab itu. Dengar. Sama sekarang kami ini simak kan. Kalau yang baca itu disebut namanya qiraah. Yang kedua ada namanya metode ini disebut dengan metode talaki. Jadi talaki artinya bermuajaah. Ketiga ijazah, yaitu izin seorang guru untuk meriwayatkan kitab tersebut. Itu namanya ijazah. Sudah diijazahkan berarti sudah diizinkan. Kayaknya di sini misalnya kalau dia drop out itu nggak dapat ijazah kan? Berarti nggak diizinkan dia jadi guru nanti gitu. Dia ada ijazah. Generasi Muslim periode awal merupakan generasi yang sangat memperhatikan masalah periwayatan. Perhatian mereka itu ke dalam masalah ini begitu besar, baik periwayatan Al-Quran dan metode bacaannya, periwayatan hadis, fikih maupun berbagai disiplin ilmu lainnya. Hal ini tampak jelas itu dalam kitab keterangan mereka. Nah, pada saat itu metode talaki menjadi metode pilihan agar dapat meriwayatkan apa yang disampaikan oleh guru mereka. Nah, ini salah satu metode periwayatan dengan teknis murid secara langsung mendengarkan bacaan gurunya. Itu namanya apa tadi? Talaki atau simak. Dalam istilah periwayatan hadis bisa diistilahkan itu dengan metode simak. Atau sebaliknya itu murid yang membaca dan didengar secara seksama oleh gurunya. Dalam istilah periwayatan hadis bisa diistilahkan dengan metode qiraah. Nah, sehingga setiap kitab dan cabang ilmu lain yang diriwayatkan oleh mereka pasti memiliki namanya sanad. Itu untuk memperoleh sanad itu tadi dengan metode berapa? Ada simak, ada qiraah. Sampai kepada musannifnya atau pengarangnya. Periwayatan dengan metode talaki seperti ini selain untuk menetapkan bahwa kitab yang diriwayatkan memang benar-benar dari musannifnya atau pengarangnya, juga memiliki keistimewaan lain, yakni mempermudah mereka untuk memahami maksud yang dikehendaki oleh musannif dari keterangan dalam kitabnya, serta menjaga keakuratan teks kitab yang diriwayatkan. Nah, sehingga teks tersebut sampai pada periwayatan dalam keadaan terbebas dari pengurangan dan penambahan. Nah, akan tetapi sering itu perkembangan khazanah Islam dan begitu banyaknya kitab yang ditulis oleh para ulama
metode ini lambat laun tidak lagi menjadi satu-satunya metode pengembangan ajaran-ajaran Islam yang telah terukir dalam kitab-kitab karya ulama. Seperti sekarang ini sudah tidak, orang kadang-kadang TV mau ditinggalkan itu karena sudah ada namanya HP itu. Anak-anak muda sudah tinggalkan TV, tapi yang itu. Nah, inilah perubahan zaman itu. Lagi pula tidak sedikit muncul kitab-kitab tebal, sehingga bila metode talaki tetap menjadi satu-satunya cara periwatan demi memperoleh sanad sampai pada musannifnya, maka akan membutuhkan waktu yang lama dan akan memperlambat itu perkembangan ajaran agama Islam sendiri. Nah, itu sehingga sekarang sudah mulai orang ngaji itu pakai ke pondok pesantren cukup dengan YouTube aja itu. Cuma tidak, itu namanya komunikasi satu arah, nggak bisa komunikasi dua arah itu. Jadi tidak muwajahah lagi. Nah, metode ijazah kemudian menjadi solusi yang ditawarkan dan dianggap sebagai metode praktis untuk menjaga keberlangsungan dan kemurnian karya-karya ulama yang telah diriwayatkan dan dinyatakan kevalitannya itu, meskipun tidak bisa dipungkiri metode ini masih diperselisihkan para ulama. Nah, apakah metode ini dapat menggantikan metode talaki dalam menjaga khazanah pustaka Islam dari penambahan, ya, atau pengurangan, atau bahkan itu pengubahan atau tidak? Nah, sebagaimana metode ini juga diperselisihkan dalam periwayatan hadis di antara ulama yang melegalkan metode ijazah untuk menjaga hadis Rasulullah SAW adalah itu Hasanah yang Al-Basri. Hasan Al-Basri itu Malik bin Anas, Sufyan Al-Thawri, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Bukhari dan Muslim. Mereka berpijak itu ada sebuah hadisnya panjang sekali. Jadi nah, itu anak-anak, jadi tadi itu namanya ijazah kitab. Sekarang yang kedua ada namanya ijazah wirid dan amalan. Itu. Jadi tadi kalau ijazah kitab itu melalui berapa tadi? Melalui dua, melalui simak dan qiraah, atau disebut juga mutalaq untuk memperoleh sanad. Yang kedua ada namanya ijazah wirid dan amalan. Nah, secara umum ijazah wirid dan amalan tidak berbeda jauh itu dengan ijazah kitab. Hanya saja untuk merasakan buah keistimewaan wirid dan amalan tertentu, seseorang harus itu mengetahui tata cara mengamalkannya. Itu. Nah, ini ada, saya cerita anak-anak itu, ada seorang murid itu ngambil ijazah wirid atau tarekah itu, terus dia disuruh mengingat Allah di dalam hati, tapi tidak diceritakan di mana hati gitu. Sehingga dia bingung dan ragu. Sehingga setelah dia ngambil tarekahnya di Tuan Guru Abhar Al-Maghfurah marhum, baru dia kenal. Jadi kalau kita ijazah itu anak-anak, perlunya tadi itu. Tanya kita mengingat Allah di mana, di hati. Lalu ditanya hati di mana gitu. Kalau tidak tahu berarti susah. Nah, tentunya antara satu dengan yang lainnya berbeda, sehingga peran seorang guru sangat dibutuhkan, sebagaimana ungkapan sebagian ulama.
Apa katanya? Yajibu 'alal muta'atti hadhil azabi wal auradi wal adhkari umurun minha ayatalaqaha an ahliha wa yarwiha anil a'immatil masyhurina wasyuyukhil ma'rufina bil ilmi wad din wa yatakhayyaru lidzalika man hasuna biha i'tiqaduhu wa thabata ilaihi istinaduhu. Nah, bagi para pengamal hizib misalnya, ada orang berhizib. Kalau di sini yang anyway ya, ke hizib. Kemudian ada wirid dan zikir seperti tarekat Qadiriyah wan Nasar, Sabandiyah, Darul Falah misalnya. Nah, ini harus itu memenuhi beberapa hal yang diantaranya menerima daripadanya, meriwayatkannya dari imam-imam yang telah masyhur dan para syekh yang terkenal ilmu dan agamanya, serta memilih guru yang keyakinannya benar dan mempunyai sanad. Nah, itu. Jadi kalau di sini ada namanya punya salsilah, punya sanad gitu. Dan punya ilmu yang benar gitu. Ada misalnya ada tarekat sesat itu. Dia sampai tidak meninggalkan sholat, meninggalkan puasa itu. Dicukupkan dengan hati aja katanya. Itu tidak boleh itu. Tapi ya pada itu aja, sholat puasa pakai hati dia. Tapi kalau makan dan minum dan menjima istrinya harus tidak bisa pakai hati kan. Bisa enggak? Yang bisa pakai hati cuma cinta. Kalau cinta pakai hati anak-anak. Hati bisa pakai hidung. Ya. Kalau pakai hidung itu sudah dia kawin itu sebagai tanda cinta. Nah, semuanya itu mempertimbangkan dampak wirid dan amalan yang akan dilakukannya. Sebab orang yang langsung mengamalkannya tanpa bimbingan dari seorang guru, ada bahayanya. Akan lebih besar daripada manfaatnya. Kalau kita mengamalkan suatu wirid tanpa ada ijazahnya, itu manfaatnya lebih kecil kebanding daripada madaratnya yang didapatkan. Nah, hal ini yang menyebabkan banyak di antara para pengamal itu mengalami cacat mental. Ada yang stres, ada yang juga gangguan kejiwaan seperti yang sering kali kita jumpai, karena dia mengamalkan sesuatu yang tidak tepat cara diamalkan. Nah, selaras dengan komentar Habib Lutfi bin Yahya tentang amalan hizib, itu menurut beliau hizib adalah doa yang disusun dengan sastra tingkat tinggi dan asma sangat luar biasa, ibarat jenis obat itu. Bila berdosis tinggi harus diminum dengan takaran yang sesuai dengan umur. Berat badan misalnya dan kekuatan tubuh. Jika tidak demikian, maka bisa menimbulkan efek samping yang kurang baik. Makanya kalau obatnya tinggi harus pakai dosis. Ada dulu teman saya tuh pergi nikahan dulu ke Dari itu, kebetulan kepala dusun itu. Dia bodrek dimakan 5 satu kali hingga dia pingsan itu. Nah itu kan. Nah itulah perlunya ada umur anak-anak itu, dicatat hari lahirnya itu kapan, itu tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa, sehingga nanti untuk aturan obatnya itu supaya tahu umurnya sekian harus makannya sekian gitu. Jadi obat itu bukan jadi obat terus, kadang-kadang menjadi racun.
kalau salah dosisnya. Nah begitu pula itu sebuah hizib. Oleh sebab itu dalam mengamalkannya dibutuhkan seorang guru yang mengetahui dosis hizib itu. Nah di sini misalnya kalau di tarekat Abhariyah ada namanya istighosah. Kadang-kadang istighosah itu ada mengatakan sesat itu karena dia tidak tahu itu. Misalnya ada itu dalam wirid itu yang mengatakan adrikni ya Rasulullah gitu kan, adrikni ya Rasulullah. Ada yang membaliknya menjadi adrikni ya Allah gitu. Kenapa kok bisa adrikni ya Rasulullah, kenapa ndak adrikni ya Allah? Itu yang kita minta itu kan kepada Allah, kenapa kepada Nabi Muhammad? Itu permintaan majazi namanya. Permintaan apa? Majazi. Ada yang permintaan hakiki. Permintaan hakiki hanya kepada Allah. Sama dengan kita bilang begini, tolong saya Pak Dokter. Kan gitu. Kalau berobat itu kan, dia minta tolong sama dokter itu. Tapi dia bilang, tolong Pak Dokter, tolong saya supaya bisa sembuh anak saya. Nah itu kan, itu namanya permintaan majazi, bukan permintaan hakiki. Sama dengan orang tawasul itu, dikatakan dia permintaan hakiki, padahal itu permintaan majazi. Ada dulu satu riwayat manaqib Abdul Qadir Jailani, anak-anak itu di suatu muridnya itu dihadang oleh begal itu. Dia bilang apa? Waktu itu dia bukan mengatakan ya Allah tolong saya, ya Abdul Qadir tolong saya katanya. Lalu terompahnya Abdul Qadir itu datang, itu yang ngamuk itu, yang ngamuk apa namanya, begal tadi itu. Dia bukan mintanya sama Abdul Qadir, itu permintaan majazinya, tapi permintaan hakinya adalah kepada Allah. Karena kebetulan Abdul Qadir itu orang yang dekat dengan Allah. Nah, yang akan diberikan kepada para muridnya sehingga akan terhindar dari dampak negatif yang tidak diinginkan. Sama itu kalau kita baca kitab para orang sufi agak tinggian itu biasanya hikam, apa itu, apakah hikam Melayu atau hikam bahasa Arab. Kalau orang itu tidak pernah ijazah tariko atau apa itu baca itu, bisa dia jadi gila itu. Ada dulu orang mutlak kitab hikam itu pakai sorban 4, dia pakai sorban itu. Ada yang dibebatkan, ada yang itu apa? Yang diselendangkan, ada yang dililit, ada yang dipegang gitu. Ini sudah berarti dia sudah stres gitu. Nah, dalam konteks inilah para ijazahan itu menjadi keniscayaan bagi para pengamal wirid dan amalan. Nah, dalam tataran hukum seorang sah-sah saja mengamalkan wirid dan amalan yang dinukilkan itu dari berbagai kitab tanpa melalui guru atau ijazah. Itu disebut namanya muamalah. Nah, selama memenuhi 3 syarat. Ada syaratnya. Pertama, musannif kitab tersebut adalah pribadi dapat dipercaya. Kitab apa yang kita baca. Yang kedua, keaslian naskahnya terjaga, itu yang kita baca. Kemudian yang ketiga, penukilan adalah orang yang paham betul itu dalam bahasa dan gramatika kitab tersebut. Nah, hanya saja itu keberkahan guru yang ada dalam sanad ijazah tentu tidak akan didapatkannya itu. Walaupun dia amalkan apa yang dalam kitab itu, tapi berkahnya yang kurang itu, nilainya itu. Nah, sehingga memungkinkan itu cacat mental, stres dan
ya, gangguan kejiwaan pun mudah terjadi. Nah, inilah anak sekalian mengenai tentang ijazah. Jadi sekarang kamu sudah paham apa itu ijazah? Sama dengan di sini, pondok jangan sampai pulang dari sini tidak bawa ijazah. Ngerti? Kalau di sini berapa ijazahnya? 3. Ijazah diniyah, ijazah sanawiyah, ijazah aliyah, itu di bawah itu. Makanya kemarin kita uji kamu itu akan diisi raportnya dan nanti akan diterima oleh orang tuanya. Kalau yang dapat 5,5 berarti merah kan? Nah itu berarti dia ketahuan, oh ini dia kesini cuma makan aja dengan tidur kan? Itu membesarkan WC aja. Berapa kali sedap sudah WC ini. Nah itu hanya sungguh-sungguh berpikir itu. Hanya apalagi saya lihat itu, banyak sekali yang 5,5 itu saya lihat itu. Sekarang mulai sudah giat belajar ya. Jangan terlalu banyak tidur. Jangan terlalu banyak makan juga. Jadi IQ-nya pindah ke perutnya nanti. Ya. Irfa yadaka qabla seperti angkat tangan lu sebelum kenyang. Itu cara makannya. Jangan makan terlalu banyak lauk pauknya. Makan ini. Itu yang membuat dia bodoh juga itu. Saban hari makan bakso 3 kali. Tahun di meruan bantal luar sangkep. Ayo, atau mie, makan mie sekaligus 3 mie dimakan. Ada yang begitu Nana? Nah ini ada masih waktu Nana itu. Karena kita telat tadi, kurang lagi 5 menit baru 1 jam. Kurang lebih seberapa? Dan ini yang dapat saya sampaikan. Nanti pada malam Rabu kalau tidak ada halangan, kita lanjutkan anak-anak dengan materi-materi yang lain. Mari kita baca kafaratul majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lah astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lah astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lah astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma ta'alina al-Qur'an Allahumma alimna ma yanfa'una Allahumma ta'alina al-ilma Isra li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al hadha jam'an mutafarriqan bainana Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna surah بجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ودخلنا الجنة كلنا من الأبرار العزيز والكريم صلى الله عليه وسلم الحمد لله الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.